Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monik Ranisti dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang antigen dan antibodi. Yang pertama, apa itu antigen? Antigen adalah molekul yang bereaksi dengan antibodi atau imunosit. Dan apa itu antibodi? Antibodi adalah molekul yang disintetis oleh sel B atau sel plasma dari reseptor antigen pada sel B. Secara fungsional, antibodi adalah molekul yang dapat bereaksi dengan antigen. Yang perlu diketahui, antibodi juga mempunyai struktur loh. Struktur antibodi adalah terdiri atas fragmen VAB yang mengikat antigen dan Fc yang berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem imun yang mempunyai reseptor Fc. Berbentuk huruf Y tersusun atas dua rantai berat dan dua rantai ringan yang dihubungkan dengan jembatan disuflida. Happy chain mempunyai berat molekul 50.000 Dalton, sedangkan lag chain mempunyai berat molekul 25.000 Dalton. Antibodi terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama, imunoglobin M, yaitu antibodi yang pertama terbentuk setelah bertemu antigen. Dan yang kedua, imunoglobin A, yaitu imunoglobin yang timbul bersamaan dengan imunoglobin G. Imunoglobin G merupakan tulang punggung sistem kekebalan humoral. Dan yang keempat adalah imunoglobin D. Fungsi utamanya adalah sebagai pengenalan antigen oleh sel B. Dan yang terakhir, imunoglobin E berperan dalam peristiwa alergi, juga membantu dalam melawan infeksi cacing. Terus bagaimana ya cara antigen dan antibodi berinteraksi? Di sini saya akan membahas tentang interaksi antigen dan antibodi. Interaksi antara antigen antibodi adalah penting dalam respon imun spesifik. Oleh karena itu, interaksi antigen antibodi in vitro digunakan secara luas untuk diagnostik, yaitu deteksi identifikasi antigen atau antibodi. Reaksi antigen antibodi dalam serum secara in vitro disebut serologi. Interaksi antigen dan antibodi juga terbagi dari beberapa jenis loh. Jenis interaksi antigen dan antibodi. Yang pertama, interaksi antigen antibodi primer, yaitu permulaan reaksi dan merupakan pengikat antigen dengan antibodi tingkat molekular. Biasanya, reaksi ini tidak terlihat dengan mata berkala tetapi memerlukan suatu indikator. Yang kedua, interaksi antigen antibodi sekunder, yaitu mengakibatkan presipitasi atau aglutinasi. Reaksi antigen antibodi dapat terjadi langsung, tapi kadang-kadang reaksi baru terjadi apabila ada komplement. Jadi begitulah penjelasan dari antigen dan antibodi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses toleransi imunogenik. Yang pertama-tama adalah apa sih dasar respon imun itu? Dasar respon imun adalah respon imun non-spesifik dan spesifik. Pada respon imun spesifik melibatkan sel limfosit B dan T. Sel limfosit B dan T yang matur atau dewasa dapat membedakan antigen self dan non-self. Selanjutnya kita akan membahas tentang pematangan limfosit. Organ yang berperan dalam pematangan limfosit adalah organ limfoid primer yang terdiri dari sumsum tulang atau timus. Dan yang kedua, organ limfoid sekunder atau perifer yang terdiri dari limpa, kelenjar limfa, dan mukosa associated lymphoid tissue atau MALT. Setelah membahas pematangan limfosit, bagaimana sih perkembangan limfosit? Yang pertama-tama, kita akan membahas perkembangan limfosit T. Limfosit T dibentuk di sumsum tulang dan dimatangkan di timus. Sel limfosit T yang belum dewasa disebut timosit. Setelah dimatangkan di timus,
maka sel tersebut akan masuk ke dalam perifer. Selanjutnya, timus terjadi proses toleransi atau central tolerance. Di sini terjadi seleksi baik positif maupun negatif dengan sel M. Seleksi positif. Jika terjadi kegagalan pengenalan terhadap MHC dari kompleks MHC peptida, terjadi kematian sel apoptosis. Jika terjadi pengenalan dengan aidivitas lemah terhadap MHC dari kompleks MHC peptida, terhindar dari kematian sel, konversi ke single positif dan tetap hidup. Seleksi negatif, terjadi pengenalan dengan aidivitas kuat terhadap peptida dari kompleks MHC peptida, terjadi kematian sel apoptosis. Apa yang terjadi setelah melewati seleksi positif dan negatif? Yang terjadi adalah menghasilkan limfosit T yang matang atau terseleksi, di mana TCR-nya mengenal HemA-C sendiri dan mengenal antigen asing, dengan kata lain, mengenal antigen asing yang disajikan oleh HemA-C sendiri. Selanjutnya, pengenalan antigen selain ikatan CCR dengan peptida yang disajikan dengan HemA-C sebagai sinyal pertama, perlu bantuan sinyal kedua dari ikatan CD28 dengan B7 dari antigen persinikel yang dapat menimbulkan rangsangan. Jika B7 dari APC tidak ada atau B7 berikatan dengan CTLA-4 dari limfosit, akan timbul anergi, yaitu sel hidup tetapi tidak mampu memberikan respon imun atau tidak dapat distimulasi. Bone marrow merupakan tempat pembentukan seluruh sel darah atau stem cell. Limfosit B dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang di perifer terhadap sel limfosit B matur. Selanjutnya, di sumsum tulang terjadi central toleran pada sel B. Yang pertama, imatur limfosit B mengenali multivalen antigen sendiri seperti membran protein, terjadi apoptosis. Yang kedua, imatur limfosit B mengenali secara spesifik antigen sendiri, valensi lemah akan hidup tetapi mampu merespon terhadap antigen. Jadi begitulah penjelasan dari saya tentang antigen, antibodi beserta proses toleransi imunogenik. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.